Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali kepada seluruh siswa semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita dapat melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik. Pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang materi yaitu bab 3 dengan judul materi Persatuan dan Kesatuan, di mana materi ini mempunyai beberapa materi pokok. Yang pertama, makna persatuan dan kesatuan. Yang kedua, kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks NKRI. Yang ketiga, faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan. Perilaku menunjang semangat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita akan membahas tentang makna persatuan dan kesatuan. Materi ini mencakup yang pertama, konsep persatuan, kedua, konsep kesatuan, yang ketiga, konsep kebangsaan, yang keempat, konsep integrasi nasional, yang kelima, konsep nasionalisme, dan seterusnya. Kemudian yang pertama adalah konsep persatuan. Persatuan adalah gabungan dari berbagai macam yang sudah bersatu. Persatuan bangsa berarti gabungan dari suku-suku bangsa yang sudah bersatu. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, istilah Persatuan Indonesia merupakan sumber motivasi atau semangat para pejuang dalam melawan penjajah. Konsep persatuan berikutnya adalah manfaat persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, untuk memperkuat jati diri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi berbagai ancaman dan gangguan dalam berbagai negara. Kemudian, memudahkan mencapai tujuan nasional. Kemudian, menciptakan suasana yang tentram, aman, dan damai karena semua orang menunjukkan sikap setia kawan, toleran, dan solidaritas dalam bingkai NKRI. Artinya bahwa kalau persatuan dan kesatuan ini kita tetap dijaga, maka negara kita tetap utuh sampai kapanpun. Hingga negara kita ini adalah termasuk negara yang dalam mencapai tujuannya dimudahkan. Kemudian konsep kesatuan yang pertama, terwujudnya Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, yaitu kedaulatan wilayah negara segala isinya merupakan modal dan milik bersama bangsa Indonesia. Keanekaragaman suku budaya dan bahasa daerah serta agama yang dianutnya dalam kesatuan bangsa. Secara psikologis, bangsa Indonesia merupakan satu persaudaraan senasib dan seperjuangan sebagai bangsa setanah air untuk mencapai satu cita-cita yang sama. Pancasila merupakan falsafah dan ideologi pemersatu bangsa Indonesia yang membimbing ke arah tujuan dan cita-cita yang sama. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara, sistem hukum nasional. Seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hubungan nasional. Bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi melalui politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Bahwa Indonesia juga menganut sistem politik luar negeri sebagaimana yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Indonesia ikut dalam melaksanakan usaha perdamaian dunia. Kemudian perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang pertama, kekayaan di seluruh wilayah Nusantara baik potensi maupun efektif adalah modal dan milik bangsa
untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata. Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh daerah tanpa mengabaikan ciri khas yang memiliki daerah masing-masing. Kehidupan perekonomian di seluruh Indonesia diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dengan sistem ekonomi kerakyatan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Yang pertama, masyarakat Indonesia adalah satu bangsa yang memiliki kehidupan serasi dengan tingkat kemajuan yang merata dan seimbang sesuai dengan kemajuan bangsa. Bangsa Indonesia pada hakikatnya adalah satu kesatuan dengan corak ragam budaya yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Kemudian perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya adalah ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara dalam rangka membela negara dan bangsa apabila negara kita diserang oleh bangsa lain. Namun sekarang bangsa Indonesia dijajah bukan dalam bentuk fisik tapi dalam bentuk non fisik, di mana Indonesia sekarang banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya yang dari luar, apalagi adanya perkembangan tech ini sangat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Konsep kebangsaan Indonesia yang pertama, ciri-ciri suatu bangsa terdiri dari sekelompok manusia yang memiliki rasa kebersamaan. Suatu bangsa memiliki anggota yang sifatnya nasionalisme atau kebangsaan. Suatu bangsa memiliki wilayah tertentu namun belum terdapat pemerintah sendiri di dalamnya. Dalam suatu bangsa terdapat kehendak bersama untuk membentuk dan menjalankan pemerintah sendiri. Suatu bangsa tidak dapat ditentukan secara pasti waktunya kelahiran. Unsur-unsur terbentuknya bangsa yang pertama kesatuan wilayah, kesatuan nasib, kesatuan budaya, kesatuan wilayah, dan kesatuan kerohanian. Bahwa bangsa Indonesia terbentuk berdasarkan 4 aspek, yaitu kesatuan sejarah, bahwa kita sama-sama dijajah dari Sabang sampai Merauke, kita dijajah oleh penjajah yang sama yaitu Belanda dan Jepang. Kemudian kesatuan nasib, bahwa nasib kita adalah nasib yang ingin memerdekakan kita dari segala bentuk penjajahan. Kesatuan budaya, Indonesia mempunyai budaya yang mencerminkan Indonesia sendiri yaitu budaya ramah dan tamah. Kemudian kesatuan wilayah, kita ketahui bahwa Indonesia wilayahnya adalah wilayah kepulauan yang sering kita sebut dengan wilayah Nusantara. Kemudian konsep integrasi nasional. Integrasi nasional adalah suatu proses penyatuan dan pembauran berbagai aspek sosial budaya, etnisitas, latar belakang ekonomi ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan bangsa yang harus menjamin terwujudnya keselarasan dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa. Kemudian faktor pemersatu bangsa Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa Indonesia, Sumpah Pemuda, satu wilayah negara Indonesia, dan satu pemerintahan. Kemudian konsep nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menyatakan rasa cinta terhadap bangsa dan negaranya. Ia mempunyai ciri-ciri menurut Dr. Andes Sudioyo mengatakan
Yang pertama, adanya pemersatu dan kesatuan bangsa. Kemudian adanya organisasi modern yang sifatnya nasional. Kemudian perjuangan yang dilakukan sifatnya nasional. Kemudian nasionalisme bertujuan untuk memerdekakan dan mendirikan suatu negara merdeka di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kemudian nasionalisme lebih mengutamakan pikiran sehingga pendidikan memiliki peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian konsep nasionalisme juga dengan tujuan menumbuhkan serta meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air, bangsa, dan negara, membangun hubungan yang rukun serta harmonis antar individu dan masyarakat, membangun serta mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota masyarakat, berupaya supaya menghilangkan ekstremisme atau tuntutan berlebihan dari warga negara kepada pemerintah, menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air serta bangsa, menjaga tanah air serta bangsa dari serangan musuh baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam. Nilai yang terkandung dalam rasa nasionalisme yang pertama, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Kemudian sanggup dan rela berkorban untuk bangsa dan negara, mencintai tanah air bangsa, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, memajukan pergaulan untuk meningkatkan persatuan bangsa dan negara. Konsep patriotisme. Kata patriotisme berasal dari kata patria dan isme. Patria yang berubah menjadi patriot mengandung arti sikap kepahlawanan atau sikap cinta tanah air. Sedang isme artinya paham atau ajaran kepercayaan. Ciri-ciri patriotisme yang pertama, simpati terhadap bangsa dan negara. Patriotisme ini mampu melihat kekuatan dan kelemahan bangsa, rasa mempunyai identitas diri, kemudian bersikap terbuka. Tujuan dari sikap patriotisme yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan negara dari ancaman baik dari luar maupun dalam, kemudian menghapus ekstremisme, tuntutan yang berlebihan dari dari hak dan kewajiban warga negara baik individu ataupun kelompok, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa di dalam diri setiap warga negara sehingga negara dapat menghadapi berbagai macam ancaman, menciptakan kerukunan yang rukun dan harmonis serta mempererat tali persaudaraan antar sesama warga negara. Patriotisme dapat diwujudkan dengan beberapa sikap. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, tidak kenal menyerah, berjiwa pembaharu, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Demikian materi yang Bapak sampaikan hari ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk Bapak pribadi dan bermanfaat untuk anak siswaku semuanya. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.